Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan juga menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan kembali 0,7% di level 8.099. Dan hari ini ternyata kurs rupiah kembali menguat 0,4% di level 16.687 rupiah per 1 US dollar. Semoga rupiah kita bisa terus menguat guys, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap IHSG dan juga akumulasi asing. Tentunya dengan menguatnya rupiah hari ini, asing mencatatkan net buy kembali. Untuk market reguler net buy 259 miliar, di market tunai dan negosiasi net buy 322 miliar, sehingga untuk all market net buy 582 miliar. Lalu apakah ada harapan untuk saham big banks bisa kembali rebound? Kita akan coba ulas ya untuk di penutupan hari ini, Jumat 26 September 2025. Kita akan open market lagi di hari Senin tanggal 29 September 2025. Oke guys, kita akan bahas terlebih dahulu untuk Bank Mandiri atau BMRI. Nah, untuk BMRI kita lihat ada kenaikan hari ini 1,3% di level Rp4.420 per saham. Sepertinya cukup menarik ya karena ada normal accumulation terutama dari top 5, dan jika kita lihat untuk top 5-nya ternyata ada asing yang masuk. Ada ZP, AKK, ZBB dan juga RX. So, untuk Bank Mandiri kita lihat mulai ada tanda-tanda atau sinyal-sinyal akumulasi dari asing. Meskipun memang belum terlalu besar, tapi setidaknya mulai nampak ya untuk net buy asingnya. Hari ini net buy di 51,3 miliar guys. So, untuk Bank Mandiri kita juga berharap ya bahwa akumulasinya ini akan terjadi bukan hanya untuk BMRI tapi untuk saham big banks lainnya. Karena ya kita lihat memang katalis untuk jangka pendeknya, kemarin rupiah kita sempat melemah ya. Dan hari ini mulai menguat kembali sehingga itu bisa menjadi hal yang sangat positif nih untuk IHSG dan juga perbankan besar. Jadi untuk saham Bank Mandiri ya kemarin juga sudah kita infokan ke teman-teman ya, ketika turun ini waktunya untuk tambah muatan. Tapi nanti ketika naik misalkan tembus di atas 4.500 atau bahkan breakout sampai 4.600, 4.700, itu sebaiknya teman-teman stop dulu untuk pembeliannya. Karena untuk averaging down yang efektif itu memang pembelian di harga bawah. Jadi ketika di harga bawah itu teman-teman harus berpikirnya untuk tambah muatan. Meskipun memang dilakukan secara bertahap ya, tidak langsung all in. Tapi ya itu yang bisa kita lakukan. Dan nanti ketika naik dan ternyata kenaikannya itu sampai di average ya teman-teman, kalian bisa memutuskan apakah mau lanjut hold sampai di dividen tahun depan atau teman-teman mau exit terlebih dahulu dengan capital gain yang ada. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan. Next, kita bahas BBRI. Seperti yang kemarin kita bahas, BBRI ada potensi untuk turun, either sideways pun teman-teman masih bisa tambah muatan di harga bawah. Dan kita lihat hari ini hampir menyentuh MA50-nya, tapi close di Rp4.040 per saham. Untuk area low hari ini di 4.000 ya. Jadi tepat di harga 4.000 guys untuk penurunan hari ini sebenarnya. Namun tetap bisa close di 4040. Koreksinya 0,7% untuk BBRI hari ini disertai dengan adanya distribusi terutama dari RX dan BK. Namun jika kita perhatikan masih ada AK, YU yang akumulasi dan dibarengi dengan beberapa investor retail yang masuk. Ada YPSQ, lalu ada XL, ada XC juga. Dan saya rasa untuk BBRI ini kita sangat objektif ya karena melihat dari besaran transaksinya. Kalau kita lihat hari ini, ternyata transaksinya naik tapi net sell-nya turun, artinya sudah ada pembelian yang bagus dari asing. Ya, meskipun pada akhirnya tetap ada net sell ya, tapi buying valuation-nya lebih tinggi dibandingkan kemarin. Artinya asing saya rasa ada potensi untuk buyback lagi, untuk reakumulasi kembali nih. Karena jika kita bandingkan ya dengan awal September, akumulasinya ini sangat besar, bahkan bisa mencapai 300 sampai 800 miliar. Tapi net sell yang terjadi di 5 hari terakhir, ya net sell-nya hanya di angka 20 sampai 90 miliar saja. Seperti itu ya perbandingannya.
Jadi untuk BBRI semoga dalam waktu dekat bisa kembali diakumulasi sehingga tetap akan mencatatkan area higher low di sekitar 4.000. Dan mungkin teman-teman yang kemarin sudah jual juga di 4.200-an bisa re-entry lagi di 4.000-an ini. Jadi untuk pembelian kembali di area higher low saya rasa juga sangat bagus ya. So, kita akan lihat di hari Senin apakah ada katalis positif kembali nih untuk IHSG dan juga Big Banks-nya. Mungkin di hari Minggu ya, kita akan update juga ke teman-teman sebelum hari Senin, kita akan update apakah ada katalis positif lagi atau sebaliknya negatif. Kalau negatif kan berarti artinya masih ada potensi untuk turun dan kita masih bisa tambah muatan. Tapi jika katalisnya positif, maka siap-siap diajak naik. Untuk BBNI, hari ini juga masih ada koreksi 0,2% di Rp4.180 per saham. Ada normal distribusi dari CCZP dan MG. Jadi kita lihat hari ini retailnya itu masuk ya, ada PD, NI, XL, EPXC yang masuk di BBNI di area low dan itu menurut saya bagus. Menurut saya bagus karena pembelian di harga bawah meskipun kita tidak dapat harga termurah atau mungkin dapat harga termurah tidak dengan porsi yang full, tapi setidaknya kita sudah memanage uang kita agar dapat average yang murah. Nah, untuk BBNI hari ini net sell di 14,6 miliar, masih ada potensi untuk turun, tapi memang sudah berada di zona oversold. Jadi, kemungkinan besarnya jika tidak, menyentuh lagi level 4.000-an nih untuk BBNI, kemungkinan akan sideways sekitar 4.120 sampai 4.180 atau sampai 4.200. Jadi di sanalah waktunya kita tambah muatan. Semoga memang benar-benar oversold ya, maka sideways-nya akan terlihat dan tinggal tunggu waktu saja untuk rebound. Lanjut ke BBCA guys. Untuk BBCA ada koreksi 0,9% di level Rp7.625 per saham dan kita lihat ada distribusi yang besar terutama dari AKBBKI. Namun ada ZP yang terpantau masuk meskipun tidak sebesar penjualan asing hari ini. Jadi untuk BBCA kita lihat memang sudah cukup lama ya ini di net sell asing dan berlanjut terutama di 3 hari terakhir. Meskipun di tanggal 23 Septembernya sempat ada net buy 258 miliar, tapi ternyata melanjutkan fase net sell. Jadi untuk BBCA, teman-teman yang mungkin holder BBCA juga nih, harus bersabar. Karena kalau misal kita lihat dari sisi profitabilitas, BBCA ini sebenarnya masih sangat bagus untuk di-hold. Namun memang dari sisi dividen, lebih bagus atau lebih besar dari sisi yield-nya itu untuk BBRI dan Bank Mandiri dibandingkan dengan BBCA ya, seperti itu. Tapi jika sekalinya nanti rebound, saya rasa BBCA ini ada potensi untuk kembali all time high. So, kita lanjut bahas saham selanjutnya. Ada AADI yang kita soroti ya sejak kemarin, bahkan di 3 hari perdagangan ini mungkin ya. 3 atau 4 hari perdagangan ini, alhamdulillah kita sudah dapat cuan juga di AADI guys. Namun untuk lanjut hold, kita melihat hari ini sih kesulitan untuk naik. Karena sempat ke area high di 7750, tapi close di 7625, sehingga kenaikannya sangat tipis, hanya 0,3% saja. Dan ini sudah terjadi di 3 hari perdagangan terakhir, di mana AAD-nya sempat naik, namun kembali close turun, atau close di harga yang lebih rendah dibandingkan area high-nya. Jadi itu merupakan salah satu tanda bahwa saham itu kesulitan untuk naik. Dan jika kita perhatikan ada akumulasi memang, terutama dari YU YPDH, namun ini adalah dari domestik ya, bukan dari asing. Jadi untuk AAD, hari ini ada net buy asing di 21 miliar. Oh sorry guys, ya ini kita belum, ini ternyata ya, kita belum lihat yang tanggal hari ini 26, ternyata net buy ini asing ya, YUYP-nya asing. KZ, ZPKK juga asing, sedangkan domestiknya jual nih, terutama juga beberapa retail, ada PD, lalu ada MG juga, dan EP. Jadi untuk AAD-nya masih cenderung net buy, dan kalau misal teman-teman masih hold, silahkan lanjut hold. Kita mungkin sudah jualan dan bisa saja kita re-entry kembali kalau nanti ada area higher low atau tiba-tiba ada akumulasi besar nih. Ya, kita tinggal trend following saja. Sesimpel itu, guys. Jadi mungkin di tengah jalan kita sempat take profit, nanti kita re-entry kembali ketika memang harganya itu worth it ya. Harganya misalkan naik signifikan, nah baru di sana kita trend following. Kalau kemarin kita buy on weakness,
Kalau sudah naik atau kita beli lagi di area higher low, itu artinya kita sedang melakukan trend following dan kedua strategi itu memang ada plus minusnya, tinggal teman-teman sesuaikan ya dengan money management. Tapi tentu saja karena kita masuk dengan porsi yang besar, jadi take profit dengan persentase beberapa persen, 5%, 10% pun itu sudah sangat berasa ya, sudah lumayan alhamdulillah lah dibandingkan kita misalkan masuk ke saham gorengan, cuan 20% tapi porsinya kecil, nah itu juga kan menjadi pertimbangan ya. Nah itu tinggal kita eee, atur saja money manajemennya. Karena saham-saham fundamental itu sebenarnya sangat layak untuk kita masuk dengan porsi besar, tapi tentunya harus terukur. Ada saham MBMA yang 3 hari sebelumnya ini mengalami koreksi, namun hari ini tiba-tiba naik dan bahkan ARA auto reject atas 25%. Tapi hari ini kenaikan atau ARA-nya MBMA ini karena ada akumulasi asing, terutama dari DXYU dan juga CC. Jadi ya inilah gambaran saham yang diakumulasi asing. Sebelumnya itu ada BRMS dan Bumi yang di net buy asing besar-besaran sehingga kenaikannya juga sangat tinggi. Nah, kali ini giliran MBMA yang hari ini di net buy 128 miliar dengan kenaikan 25%. Artinya saham-saham yang market cap-nya tidak sebesar Konglo misalkan, market cap-nya tidak sebesar big banks ataupun big caps, jika diakumulasi asing ratusan miliar saja itu harga sahamnya akan melambung tinggi. Nah, itu ya juga yang menjadi salah satu bahan pertimbangan. Dan biasanya ketika akumulasi asing terjadi, maka akumulasi selanjutnya akan ada juga. Tapi ya kalau misalkan sudah arah seperti ini, kalau misal ada normal correction atau ada normal retracement, teman-teman harus melihat itu sebuah hal yang wajar gitu ya, karena pastinya akan ada yang take profit. Nah, contohnya kan di sini kita lihat juga retailnya take profit, seperti itu. Lanjut ke CBDK. CBDK sempat kita ulas juga, di mana ketika sideways setelah terjadinya penurunan, kita juga sempat tertarik dengan CBDK dan kita entry dan alhamdulillah ya. Meskipun kemarin ada koreksi 4,5%, hari ini naik lagi 4,3% dan kembali sideways. Close di Rp6.625 per saham, kita lihat memang ada distribusi dari domestik, sedangkan asingnya terpantau masuk. Jadi kita perhatikan ketika kemarin itu turun 4,5%, itu asingnya net sell-nya tipis, hanya 300 jutaan saja. Dan hari ini ternyata kembali net buy 27,5 miliar. Sehingga langsung saja ya kita masih lanjut hold dan ya semoga bisa lanjut naik lagi dan semoga bisa di-up ya. Karena salah satu tujuan dari right isunya Pani adalah untuk menambah kepemilikan CBDK. Jika ada penambahan kepemilikan CBDK oleh owner-nya, maka pastinya free float-nya akan semakin kering di market dan hal itu bagus. Harga sahamnya bisa dinaikkan setinggi langit seperti contohnya misalkan MLPT dan lainnya. Ya banyak lah, contohnya lagi ada BNLI, itu kan, free float-nya di market sangat kering. Harga sahamnya terus dinaikkan gitu ya, sangat mudah untuk dinaikkan setinggi apapun. Kita lanjut ke HMSP. Nah, HMSP sempat kita bahas juga kemarin dan kita juga bilang ke teman-teman bahwa saham-saham sektor ini atau sektor rokok itu juga masih sangat layak untuk dipantau. Baik itu untuk trading, trend following, saya rasa masih possible. Untuk HMSP hari ini kenaikannya di 5,4% di Rp875 per saham. Sorry guys, kita belum refresh ya tanggal 26-nya. Tanggal 26 ada normal distribusi dari domestik ya, domestik. Yang jualan ternyata retail, ada XLXC, lalu ada PD juga, sedangkan asingnya terpantau ada pembelian. Coba kita cek ya untuk HMSP. HMSP ini, net buy hari ini ternyata oleh asing di 11,7 miliar dengan kenaikan 5%. Kemarin juga naik 5%, itu net buy-nya 4M, hari ini lebih tinggi 11,7M. Jadi saya rasa masih, sangat berpeluang nih untuk HMSP bisa naik lebih tinggi lagi, karena ternyata asing meskipun sempat take profit ya di tanggal 22 dan 23, ya 22 dan 23, tapi kembali masuk atau re-entry kembali di HMSP, seperti itu.
Oke guys, mungkin di weekend besok kita akan bahas saham yang menarik. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan ataupun ada usulan saham, boleh tulis di kolom komentar ya. Mungkin nanti kita akan pilih saham yang menarik dari teman-teman dan akan kita bahas. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.